Iya, selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita mau bahas tentang bahasa atau bukan bahasa ya, typesetter latex dan bagaimana menggunakan latex untuk pekerjaan akademik terutama gitu ya. Tapi sebetulnya latex itu typesetter yang bisa dipakai untuk keperluan apa aja, terutama yang ada hubungannya sama akademik gitu ya. Akademik maksudnya perkuliahan gitu ya, bukan akademik divisi akademik aja gitu ya. Nah, kemudian typesetter ini juga bisa di-expand ke dalam animasi gitu ya menggunakan, tapi animasinya harus pakai Python sih gitu. Jadi bisa di-expand juga menjadi bikin presentasi pakai pakai latex itu bisa gitu ya, PPT pakai latex bisa. Oke. Nah, sebelumnya kita mulai aja gitu ya. Jadi kalian bisa coba buat file baru atau pakai file latihan kalian. Terus saya coba jelasin apa apa saja yang harus kalian bisa lakukan gitu ya di latex. Gitu. Nah, jadi Overleaf itu compiler latex online eh, dan oh ini ada ini dan dia jadinya dia apa, setiap kalian ngetik kalian kirim hasil eh, hasil ketikan latex kalian ke server, terus di-compile di server, terus dibalikin lagi ke sini gitu ya. Jadi dia itu lebih makan kuota dibanding makan memori online gitu ya. Ya terserah kalian mau download di awal, tapi kalau nggak salah sih agak gede latexnya, atau kalian mau pakai Overleaf, no problem. Saya buat new project aja. Ya, saya juga agak lupa. Oke. Nah, jadi uh, pertama, kalau misalkan kalian nggak pakai Overleaf gitu ya, jadi pakai editor mentahan, ya, kalian pertama harus men-specify dokumen kelas kalian. Jadi dokumen kelas itu bisa artikel, bisa yang lain-lain gitu ya. Saya nggak terlalu menentuin yang lain-lain itu apa aja gitu ya. Cuma biasanya saya pakai artikel. Artikel itu ya artikel ilmiah gitu ya. Kemudian use package ini. Nah, jadi di latex itu ada package ya. Package itu kayak format-format yang sudah dibuat orang-orang gitu ya. Yang bisa dipakai. Nah, di sini aku nggak tahu ini UTF-8 itu apa, tapi biasanya package yang aku pakai sebentar ya. Latex. Jadi biasanya kalau udah kebiasa pakai latex, di awal itu package-nya udah ditaruh semua gitu ya. Mau dipakai nggak, ataupun nggak dipakai nggak apa-apa kan. Jadi biasanya preambul ya. Ini dari dokumen sampai itu namanya preambul. Preambulnya itu biasanya setiap orang udah punya masing-masing, jadi tinggal copy paste gitu. Jadi misalkan ada use package physics. Nah, ini untuk ketik fisika, jadi kayak turunan, integral gitu-gitu enakan pakai physics package-nya. Terus bisa juga AMS Math. Ini untuk apa, kayak kalau kalian tahu himpunan bilangan real itu kan kayak R gitu ya bentuknya, tulisannya R tapi R-nya agak fancy gitu. Nah, yang gitu-gitu, jadi font-font yang agak fancy gitu. Nah, aku biasanya pakai. Oke. Nah, ini package-packageku biasanya kayak gini. Tapi nanti kalau di akademik, formatting yang awal ini udah ada sendiri gitu ya. Oke, jadi uh, oh ya, ini dokumen kelas artikel. Nah, terus di sini di dokumen kelas kita juga bisa ngatur fontnya. Font kita mau berapa ukurannya.
misalkan mau 11 gitu ya, jadi 11 poin gitu. Nah terus use package geometri gitu ya, jadi kita pakai package geometri untuk apa, untuk membuat marginnya setengah senti. Include foot berarti setengah senti itu udah termasuk footernya gitu. Nah terus fancy HDR itu untuk bikin apa sih, bikin halaman gitu ya, nomor halaman. Set space itu kayaknya buat spacing aja. Graphics itu untuk masukin gambar. Float itu lupa. Terus oh ya, float sama graphics itu perlu untuk masukin gambar gitu. Float itu kalau nggak salah package yang bikin latex bisa menerima input angka real gitu. Terus enum item itu untuk ya item gitu. Untuk apa, list dan seterusnya. AMS Math, Physics. Nah, kayaknya ini format yang lama deh, ada tambahan biasanya. Sebentar aku search ya. Ini fan komputerku terlalu kenceng. Kedengeran terlalu berisik. Sorry, baru dinyalain soalnya dia agak panik biasanya kalau baru dinyalain. Bentar ya, aku nyalain fan tambahan. Oke, sebentar. Aku coba cari format yang lebih terkini ya. Jadi latex ini format yang aku simpen di awal banget gitu, waktu awal-awal ngerjain latex, tapi kan setelah mengerjakan itu biasanya nambah package dan seterusnya gitu. Jadi eh, ada ya ada tambah-tambahannya biasanya. Oh iya. Nah, tapi kelemahan dari latex ya, kelemahan latex itu oke, dia kan kelihatannya ini kontrolnya luar biasa ya, ada poin, ada margin gitu-gitu ya. Terus bisa bisa untuk matematika nanti bisa dilihat. Tapi kalau untuk ngatur jenis font itu agak susah gitu. Harus diambil file fontnya dulu gitu. Gitu, tapi nggak apa-apa. Itu nggak terlalu kepake juga nanti. Karena biasanya latex emang fontnya itu udah unik dan emang biasanya itu yang dicari gitu. Tapi sebentar ya, sebentar. Terlalu. Oke, oh bukan juga. Ya udah, anyway, ini dulu deh, kita pakai package ini dulu. Nah terus di latex ya, untuk kelas artikel itu kalian bisa nge-specify title sendiri, author sendiri, dan date gitu ya. Jadi title, author, date. Tapi aku sendiri sih jarang pakai ini gitu ya. Jadi eh, pakai format sendiri biasanya. Terus ah ya, nah ini biasanya aku pakai kayak gini. Sorry. Ini jadi nih ya, jadi use package geometry, terus geometrinya di set A4 gitu, A4. Terus renew comment, figure name, gambar. Jadi kalau misalkan setiap kita bikin suatu figur baru, captionnya itu namanya gambar gitu. Simbol, math, physics. Ini apa nih? Oh ini untuk R, ini nggak perlu. Uh, Page style-nya dibuat fancy, jadi tadi kan kita udah import fancy ya. Nah page style-nya dibuat fancy, terus ini
Ini jadi kalau fancy itu biasanya di atasnya ada garis gitu. Ini nggak ada garis, terus fancy food itu berarti ntar di bawahnya ada halamannya. Coba kita recompile ya. Nah, oh, dia nggak. Oke, anyway, terus judul yang atas, aku biasanya pakainya kayak gini. Nah, tapi ini sebenarnya cuma nunjukin kalian lingkungan untuk kalian main-mainnya aja gitu ya. Nanti bisa kalian setting sendiri dan untuk 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 apa kedepannya nanti udah ada format dari akademik sendiri. Tutorial teks gitu bisa. Sekarang tanggal 31 Oktober 20. Oke, coba. Oh, kenapa dia? Oh, ya harus bikin dokumen dulu ya. Ah, sorry. Oke, ya jadi kayak gini ya, tutorial latex 31 Oktober. Nah, terus kenapa tadi ada error? Jadi gini, latex itu ya, bekerja dengan yang namanya environment. Gitu. Environment itu lingkungan gitu ya. Jadi di sini ada lingkungan dokumen. Jadi untuk memulai menulis dokumen kita buat namanya lingkungan dokumen gitu ya. Jadi begin dokumen. Nah terus setiap ada begin harus ada end-nya, end dokumen gitu. Jadi kalian bisa bayangin latex itu membaca perintah itu, oh ya kita buat dokumen, isi dokumennya apa aja, terus stop di sini gitu. Oke. Nah, jadi bikin dokumen sama end dokumen itu nanti harus kalian taruh di awal dan akhir semua dokumen kalian. Nah, terus di sini kita bisa ketik aja, misalkan hello world. Gitu. Oke, terus keluar gitu kan. Nah, terus kalau mau font-font yang aneh misalkan bold atau italic itu gimana? Jadi kalau di overleaf kalian bisa pakai command bold untuk bold. Jadi halo gitu ya. Nah, tapi kalau nggak pakai overleaf ya kalian harus ketik ini text bf kurung kurawal halo. Jadi ada fungsi namanya text bf, kalian input fungsi itu halo gitu. Nah, kalau misalkan italic kira-kira gimana? Ya bisa komen control i juga di overleaf, tapi kalau manual itu pakai text it. Aku bon. Nah, gitu ya. Halo aku bon. Ini kelihatan kan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Gitu. Nah, terus jadi kalian bisa perhatiin gitu ya. Yang ada garis miringnya itu adalah fungsi gitu ya. Gitu. Jadi dari awal use package, geometry, dino comment itu adalah fungsi. Ya, fungsi. Nah, terus ini text bf itu fungsi text bf yang inputnya itu adalah kurung kurawal. Gitu ya. Inputnya kurung kurawal. Sementara kalau di depannya itu ada kurung siku itu parameter gitu. Nah terus mungkin kalian bertanya apa bedanya parameter sama
input gitu ya. Jadi parameter itu biasanya hubungannya dengan ukuran gitu ya. Ukuran. Nah, terus kalau misalkan bingung kapan parameter kapan input, ya lihat aja searching gitu ya. Jadi LaTeX ini banyak yang pakai, jadi banyak yang apa punya pertanyaan dan banyak juga jawabannya gitu ya. Gitu. Fungsi apa lagi? Kalau underline apa? Kayaknya aku nggak pernah lihat underline ya di control U juga bisa di underline. Ya nanti di search aja bisa underline itu apa. Oke, nah terus tentunya kalau kalian ketik biasa, keluar biasa, ya gitu ya. Nah terus fontnya kalau kalian perhatiin ini agak unik gitu ya. Jadi dia font paper ya. Kalau kalian baca paper biasanya fontnya kayak gitu, nggak Times New Roman atau Calibri gitu ya. Oke, nah terus selanjutnya environment yang penting itu adalah environment untuk kalian menulis persamaan, karena sebenarnya keuntungan dari LaTeX itu adalah dia sangat mudah untuk menulis persamaan. Jadi kita pakai coba environment align gitu ya. Nah kalau di overleaf begin sama n-nya langsung gitu ya seringkali. Terus LaTeX itu nggak sensitif terhadap indentasi, jadi kalian boleh mulai di sini aja gitu. Di sini boleh. Kalian mau indent supaya lebih rapih juga good gitu ya. Tapi aku orangnya males sih, jadi biasanya ngerjainnya itu bukan di overleaf, di yang in house, jadi kadang jarang ngeidentasi. Tapi karena kita overleaf dia langsung ngeidentasi, ya kita pakai aja gitu. Jadi bikin align, misalkan persamaan, kalian mau nulis apa? E sama dengan MC kuadrat. Ya udah kalian benar-benar tulis E sama dengan MC kuadrat. Compile. Nah, gitu langsung keluar di sini E sama MC kuadrat dengan label persamaannya. Gitu. Nah, terus cara recompile kalian bisa klik recompile di sini atau kalian bisa pakai Control Enter gitu. Control Enter. Nah, jadi perhatikan dia langsung ada labeling ya, dan langsung ada ini gitu. Nah, terus kalau misalkan kita, oh iya kelupaan nih, harusnya di atas ini ada persamaan dulu. Bikin align. Aku selalu lupa. Oke. Persamaannya bentuk umumnya Einstein gitu ya. MC kuadrat plus BC kuadrat. Nah, dia langsung mengupdate indeks persamaannya secara langsung gitu ya. Secara langsung gitu. Nah, oke, itu good gitu ya. Nah, terus sekarang kalau misalkan ini kan setiap kali kita bikin persamaan kayaknya harus bikin align, terus kayak nulis, dan dia ujung-ujungnya ketaruhnya di tengah gitu. Tapi kan seringkali kita nulis persamaan yang receh-receh dan maunya ada di dalam paragraf gitu. Jadi misalkan untuk ini kasus yang asli ya. Untuk n buah elektroda bisa dilakukan n kali n minus 1 per 2 pengukuran independen. Ini beneran tugas seperti itu bikin kayak gini gitu. Untuk n buah elektroda bisa dilakukan n kali n min 1 per 2 pengukuran independen. Ini n choose 2 gitu ya. Oke. Nah, terus kalau kayak gini, kalau kita run atau kita compile gitu. Ya, ini n dan n ini kayak fontnya font teks gitu, bukan font persamaan gitu. Nah, untuk ubah dia ke persamaan, kita pakai $sign. Gitu. Coba kita recompile. Nah, dia lebih jadi persamaannya n-nya lebih italic gitu ya, dan ini minusnya jadi lebih gede dan seterusnya gitu. Oke. Nah, jadi dari sini kalian udah tahu ada 2 tipe persamaan ya. Ini namanya persamaan inline gitu, ini persamaan outline.
Nggak tahu Pak, ini persamaan apa gitu. Jadi ada persamaan yang di luar teks sama ada persamaan di dalam teks. Gitu ya. Untuk persamaan yang di luar teks kalian pakai align gitu. Persamaan di dalam teks kalian pakai gitu. Nah, terus selanjutnya kan kalian biasanya nge-labelin persamaan untuk persamaan-persamaan yang penting aja kan. Ya. Atau enggak gini deh. Misalkan ini kan kelihatannya kayak dari begin end, apakah setiap persamaan harus dibuat begin end gini gitu kan, bisa nggak langsung aja sekali gitu, bisa. Nah, itu tujuannya menggunakan align gitu. Jadi untuk mengenter gitu ya, itu pakai double slash gitu ya. Jadi misalkan sama dengan mc kuadratnya di sini gitu, jadi cuma butuh satu align itu, dan dia lebih rapat jadinya gitu. Nah, tapi kalau kalian perhatiin dia sama dengannya nggak ke align gitu ya. Nah, dia ke align-nya rata kanan gitu. Kan biasanya kita maunya align-nya sama gitu ya. Jadi, nah kalau kayak gitu kita pakai dan. Nah, jadi dan itu dia menggariskan satu dan dengan dan yang lain. Jadi di sini ini kan dua tanda dan ini akan segaris gitu nanti. Gitu. Ya. Oke. Nah, terus kalian juga mungkin perlu menuliskan keterangan gitu ya di persamaan gitu. Nah, kalau kalian tulis di sini ini misalkan cuma ini, kalian mau nulis ini rest energy gitu ya. Jadi ini untuk energi umum, ini energi kalau bendanya diam gitu. Nah, nanti kalau kayak gini rest energy ini akan kebaca sebagai persamaan gitu. Atau variabel gitu ya. Nah, untuk menspesify si keterangan ini sebagai teks, ya kita buat aja teks. Jadi bilang bahwa ini adalah sebuah teks. Oke. Nah, tapi ini harus ada spasi gitu ya, karena sama mc kuadrat, terus spasinya teks, baru keterangan rest energy. Nah, gitu ya. Nah, jadi di sini ada spasi satu. Nah, kalau misalkan kalian nggak pakai spasi, ntar ini kurungnya akan numpuk sama si mc kuadrat. Gitu. Nah, apa lagi? Nah, misalkan kayak gini. Nah, iya, ada yang mau nanya. Nggak pengen itu yang buat yang nomorin 1 2 tuh pengaturannya di mana? Otomatis. Oh. Jadi setiap kalian bikin align, nanti ya langsung keluar ini. Dan nanti kalau misalkan kalian ada persamaan align yang di atas, ntar ini langsung keubah otomatis gitu. Coba kita ingin lagi. Oke. Apa persamaan apa ya, tingkat 1 tuh apa sih? Oh, ini aja deh. Seri gitu ya, rangkaian seri gitu. Pengganti. Nah, jadi RS ya. Jadi apa R terus indeks atau apa sih? Under apa sih namanya? Kalau misalkan kan ini kan pangkat ya, E kuadrat kan 2 ini kalau misalkan di bawah E2 gitu ya. Subscript ya, subscript. Nah, subscript itu pakai underscore. Jadi R underscore S sama dengan R1 plus R2 plus R3 plus dot dot dot. Nah, aku lupa kalau nggak salah dot 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 itu ada ininya. Ada perintahnya juga untuk dot 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 yang bagus. Sedots. Oke, kita cek.
Gini ya. Jadi R underscore S, jadi R subscript S sama R1 tambah R2 tambah R3 tambah dot dot dot. Oke. Nah, terus kan cara lain untuk nulis ini itu adalah RS sama dengan jumlah ya, jadi sum untuk semua I dari R I. Oke, kita cek gimana. Gitu. Nah, jadi di sini kelihatan ya, langsung ke ganti semua. Ya. Nah, terus oh ya, ini kan bisa digabungin aja ya. Oke, tapi yang aku mau tunjukin adalah kalian bisa mengatur ya, kayak ini kan yang pertama ini sebenarnya nggak terlalu penting gitu kan. Ya, karena yang bawah ini lebih general gitu. Jadi misalkan aku nggak mau yang persamaan pertama ini dinomorin gitu. Nah, caranya align-nya itu dikasih bintang. Nah, terus end align-nya juga dikasih bintang. Bintang itu dia akan menghilangkan ini dari perhitungan indeks gitu. Nah, langsung hilang gitu kan. Gitu. Jadi banyak banget kontrol yang bisa kalian lakukan tentang mengatur persamaan-persamaan ini gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Nah, mungkin ada pertanyaan, kalau gitu kalau mau ada persamaan yang nggak ada nomornya dan persamaan yang ada nomornya harus bikin begin end terus dong? Nggak juga, bisa juga kayak gini. No number. Terus kayak gini. Benar nggak ya? Lupa. Nah, ini juga bisa kan ya? Gitu. Jadi, kalau ada garis yang kalian nggak mau nomorin, kalian pakai no number. Nah, tapi untuk setiap mau begin dan end, kalau misalkan ini ada apa? Ada teks, ada persamaan, terus ada teks lagi ya. Kalau mau buat persamaan baru harus begin, align, and align lagi. Jadi ingat satu persamaan ini itu satu environment gitu ya, satu lingkungan. Gitu. Oh, atau enggak ini supaya menekankan ini persamaan yang receh gitu ya. Ini ya. Oke. Nah, jadi kadang-kadang kalau persamaannya terlalu obvious kita nggak perlu nomorin sebagai persamaan yang penting gitu ya. Oke. Nah, jadi fitur persamaan ini itu banyak banget dan kalian harus cobain satu-satu gitu kalau mau paham gitu ya. Kayak ini sum ya. Coba. Oke. Kan semua harusnya tahu ini sih sum dari. Oh ya, terus pecahan gimana gitu ya? Kan kalian sering menggunakan pecahan juga gitu ya. Nah, itu pakai frac gitu ya. Nah, frac ini fungsinya inputnya ada dua, yang atas sama yang bawah. Jadi penyebut sama pembilang, pembilang dan penyebut. Nah, jadi pertama masukin dulu pembilangnya, misalkan 1, penyebutnya misalkan 2 pangkat K. Oke. Bentuknya gimana? Nah, kayak gini, sum ya, sum itu jumlah 1/2 pangkat K. Oke, nah sekarang misalkan K-nya kita mau jumlahkan dari 1 sampai tak hingga. Nah, underscore gitu karena di bawah K sama dengan 1 sampai tak hingga.
tahingga itu infinity gitu ya, tapi infinity tulisannya. Oke. Nah terus kira-kira ada yang punya ide nggak kenapa di sini harus pakai kurawal? Ya harus semuanya di bawah ya. Iya, karena kalau nggak Tanya dipakai dong. nanti, kalau nggak dipakai nanti sum underscore k, terus itu sampingnya dia nulis sama dengan 1 di pangkat tahingga. Gitu, jadi dia nulis k sama dengan 1 sampai tahingga di sini. Gitu ya. Jadi nggak perlu klik-klik, kalau di Word kan klik sum terus tulis, atasnya tulis lagi gitu. Nah, terus ini hasilnya berapa? 1 ya. Kan setengah tambah 1/4 tambah 1/8 tambah 1 itu hasilnya 1. Oke, kayak gitu. Apalagi fitur yang penting? Integral itu integral misalkan dari minus hingga, jadi minus infinity sampai hingga dari e pangkat minus x kuadrat. Hasilnya ini adalah akar SQRT, square root akar dari pi. Gitu. Jadi pengetikan persamaan di LaTeX itu sangat logis gitu ya. Jadi integral dari minus tahingga sampai tahingga dari e pangkat minus x dipangkatkan 2 gitu ya, x kuadrat. Jadi makanya ada kurung kurawal gitu semuanya, sama dengan akar itu kan bahasa Inggrisnya square root. Jadi fungsi SQRT inputnya itu adalah pi gitu ya. Nah, pi-nya ini harus dikasih fungsi garis miring, karena kalau kita tulis pi biasa ya ntar keluarnya teks pi biasa gitu. Nah, nanti kalian berarti kalian akan dengan cepat menyadari bahwa semua huruf Yunani ya itu kalian tinggal ketik huruf Yunaninya apa terus tambahin garis miring. Jadi misalnya alpha, beta, tapi harus environment ya. Jadi harus di typesetter matematika gitu. Jadi alpha, beta, gamma, delta, tuh alpha, beta, gamma, delta gitu. Terus kalau mau huruf besarnya gimana gitu kan, karena kan delta ada delta huruf kecil sama delta huruf besar gitu kan. Biasanya yang sering dipakai itu justru delta yang huruf besar. Ya udah, kalian nulis alfanya pakai huruf besar, alpha, beta, gamma, delta. Kenapa ini? Alpha sama beta huruf besarnya nggak ada. LaTeX nggak punya, karena alpha beta huruf besar itu A dan B biasa sih. Tapi kalau alpha, beta, gamma, delta gitu. Nah jadi kalian harus kalau mau nulis persamaan harus tahu gitu ya itu huruf Yunaninya apa gitu ya. Jadi kadang-kadang dosen itu suka salah nyebut alfabet Yunani, misalkan yang paling sering salah itu C sama Z kalau nggak salah ya. Nah ini kan dua ini kan mirip gitu kan. Nah dosen tuh sering kebalik antara C sama zeta gitu. Ini harus agak hati-hati. Oke. Apalagi yang butuh? Lebih besar lebih kecil ya kalian pakai tanda lebih besar lebih kecil aja gitu. Limit juga bisa. Oh ya coba
epsilon delta ya. Misalkan aku mau nulis definisi epsilon delta, limit dari suatu fungsi fx di mana x menuju itu apa tuh gitu ya, tuh x0 sama dengan L. Ini L-nya aku kasih bintang. Ya gitu ya, limit x menuju x0 dari fx sama dengan L, berarti untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat delta lebih besar dari 0 sedemikian sehingga jika harga mutlak harga mutlak itu kan absolute value ya, di ABS dari x min x0 kurang dari delta, maka ABS fx kurang L ya, kurang dari itu kan pernyataan definisi epsilon delta dari limit gitu ya. Jadi sebenarnya alasan utama kenapa kita pakai LaTeX itu sebenarnya karena menulis persamaannya sangat fleksibel gitu, jadi lebih cepat gitu. Nah terus apa lagi yang dibutuhkan dalam suatu dokumen kira-kira? Gambar gitu ya, gambar. Nah misalkan aku upload gambar AVS misalkan kalian udah bikin gambar, terus kalian mau masukin ke LaTeX kalian via overleaf gitu misalkan. Nah kalian bisa halo, sorry ke disconnect ya tadi. Oke. Mana misalkan kalian mau masukin gambar gitu ya. Jadi di sebentar saya share screen lagi. Oke, udah kelihatan? Udah Kak. Oke, jadi di sini kalian bisa upload gitu ya. Kalian upload aja misalkan ini gambar AVS gitu ya namanya. Oke. Nah, di sini misalkan sekarang saya mau masukin gambar. Ini adalah skematik prosedur italik gitu ya, adrenal venous sampling. Oke. Nah, kalian caranya adalah ya karena dia bukan teks gitu ya, maka kalian buat lingkungan baru gitu. Nama lingkungannya adalah figur.
Nah, kalau di Overleaf dia langsung otomatis gitu ya. Ada centering, uh, include graphics, caption sama label gitu. Label itu cara untuk kan kalian sering kayak uh, perhatikan dari gambar satu bahwa bla 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 gitu ya. Nah, tapi kan seringkali gambarnya itu berubah-ubah gitu ya. Nah, labeling itu memastikan indeksnya itu tetap tetap konsisten walaupun urutan gambarnya berubah-ubah. Maksudnya apa? Contohnya kayak gitu. Jadi include graphics, aku tulis saja AVS underscore fix JPEG, JPEG, gitu ya. Jadi nama filenya, captionnya misalkan schematic, prosedur, AVS. Labelnya misalkan AVS. Oh ya, ini belum disebut tingginya, ntar nih kegedean nih kayaknya. Iya, kegedean. Jadi include graphics itu nunjukin inputnya itu adalah filenya, nah parameternya itu adalah tingginya gitu ya. Jadi height sama dengan 3 cm lah cukup. Nah, oh iya. Nah, terus kalian perhatiin gini kenapa environment-nya di sini terus mulai grafiknya di atas sini gitu ya. Jadi ya itu kelemahan dari latex ya. Jadi kalian harus masukin parameter lagi di sini. Begin figure here. Jadi H besar gitu ya. Jadi untuk mastiin environment figurnya itu sama dibuatnya itu persis di posisi pengetikan kita. Suka aneh gitu ya emang dia. Nah gitu. Kekecilan. Nanti kalian juga ada baiknya belajar Inkscape sih untuk gambar-gambar kayak ini aku buat sendiri pakai Inkscape gitu gambar. Jadi untuk kalian yang tertarik sama graphic design kan biasanya standarnya itu kan Adobe Illustrator gitu ya, tapi kan itu berbayar ya. Nah, Inkscape itu versi open source-nya nggak berbayar dan dia sudah terintegrasi sama LaTeX. Jadi kalau jadi dia bisa langsung nulis LaTeX di dalam grafiknya. Oke, anyway kayak gitu. Terus aku lupa cara manggil labelnya gimana. Tapi misalkan kalian ada gambar satu, terus ntar ada gambar dua, terus kalian di teks misalkan kalian panggil label apa gitu, nanti akan langsung muncul gambar satu gitu. Tapi aku lupa sih gimana caranya. Oke, bisa di searching aja. Terus apa lagi? Tabel juga bisa, cuma agak susah gitu ya. Begin, tabular. Nah, kalau tabular itu inputnya ada dua. Jadi kalau tabular itu perlu input formattingnya. Jadi misalnya kalian mau buat 3 kolom ya, 3 kolom itu, dan semuanya center gitu ya. Jadi caranya semuanya center dan semuanya ada kalau nggak semua center aja gitu. Jadi gini, C C C. Jadi kalian ngebayangin ini ada 3 kolom dan tiap kolomnya itu alignmentnya center gitu ya. Nah terus dan ini tadi kan untuk ini kan untuk memastikan dia segaris kan. Nah jadi di sini di tabular dan ini untuk misahin kolom-kolomnya, misalkan kolom 1 baris 1 dan kolom 2 baris 2 dan kolom 1. Kolom 3 baris
baris 1, baris 1, kolom 2. Oke, terus kita copy untuk baris selanjutnya. 2, 2, 2. Gitu ya. Nah, tapi harus ada centeringnya biar dia di tengah. Terus kita bisa pakai caption. Aku lupa captionnya di atas itu. Oh. Kenapa nggak mau? Nah, tapi anyway kayak gitu strukturnya gitu ya. Kolom 1 biar kepisah, terus kalau ini enter. Nah, terus kalau misalkan mau buat garis-garis, kita buat aja di sini. Jadi kalau kayak gini gitu. Ya, kalau kayak gini artinya setiap kolom ya itu dipisahi dengan garis gitu. Jadi ada garis di pojok kiri, terus centering tengahnya, ada garis lagi, centering tengahnya, garis lagi, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, terus kalau misalkan mau apa, mau garis horizontal, pakai H-line. H-line. Jadi ada garis H-line. Kalau di sini, kalau aku nulis gini H-line, kira-kira gimana outputnya? Apa? Garis di atas. Ya, atas betul. doang, Kak. Nah, nanti ada garis di atas doang gitu ya. Oke, jadi setiap kalian mau nulis garis ya, kalian aturnya kayak gitu. Wow, kok nggak ada? Sebentar. C. Nggak bisa. Ya, ntar aku lihat lagi deh. Lupa cara bikin ini gimana. Ya, sebenarnya di Overleaf juga ada tutorialnya sih yang gini-gini. Kalian bisa lihat sendiri gitu ya. Terus apa lagi? Itu basicnya tabel gitu. Kalau matrix gimana, Kak? Matrix, oke, good. Align. Oke. Misalkan matriks apa? A gitu ya. Sama dengan matriks sesuatu gitu ya. Nah, itu sebenarnya kayak bikin environment dalam environment. Jadi kayak matriks itu kan suatu lingkungan tersendiri gitu. Jadi kita bikin aja. Bikin B matrix gitu kan namanya. Biasanya sih makanya B matrix ya. B matrix itu matriks yang kurungnya siku. Ya. B matrix. Aku seringnya pakai itu karena biasanya matriks itu kan kurungnya siku ya. Aku jarang pakai matriks yang kurungnya kurung gede gitu. Aku nggak tahu itu buat apa. Gitu ya. Misalkan 1, berarti harusnya kalian udah punya intuisi untuk geser ke kanan, itu berarti 2 gitu ya. Kanan lagi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita coba. Ya, gitu ya. Oke. Nah, terus biasanya kan matriks itu penulisannya di bold gitu ya. Tapi
kalau kalian boleh pakai text BF, tapi kayaknya nggak pantas gitu ya. Kalau di dalam align itu pakainya math BF. Gitu. Ya, sama dengan gitu. Oh iya, terus align itu bisa beberapa ini ya. Jadi misalkan kita mau A di sini, terus di kanannya itu ada vektor B gitu ya. Nah, kita bisa pakai dan untuk misahinnya. Dan math BF B sama dengan bikin B matrix and B matrix. Jadi B ya, jadi vektor B itu misalkan isinya vektor satuan aja lah ya biar gampang. 1 0 0. Ya, ini karena aku garis miring berarti ntar dia tulisnya ke bawah gitu ya. Nah, ini kecepatan ring compile itu bukan masalah seberapa cepat komputer kalian, karena ini compilingnya di server gitu, jadi seberapa cepat internet kalian gitu. Nah, sayangnya karena internet aku nggak terlalu cepat, jadi di sini lama. Oke, gitu ya. Jadi dia ke samping, tapi agak ini kalau kalian butuh spacing yang lebih, tambahin aja dannya di sini gitu. Nah, terus misalnya aku nggak mau ada penomoran, C, terus bawahnya bikin ini kok kayaknya kecil banget ini. Spacingnya aku lupa spacingnya itu gimana ya, nggak bisa diatur gitu ya, karena udah seringnya pakai copy paste format tuh jarang jadi lupa sintaksnya gimana. Oke. Nah, terus misalkan mau A B di A kali B di bold. Jadi perkalian A dan B itu pasti cuma menghasilkan kolom pertama gitu ya, karena ini matriks satuan yang pertama gitu. Jadi bikin B matriks. Nah, terus bisa juga kalian kan ini kan aku nulis segini supaya kalian punya gambaran kayak strukturnya itu gimana gitu ya. Tapi bisa aja kalian cuma langsung tulis aja. Jadi ini kayak bahasa C gitu ya, dia nggak mempedulikan spasi, nggak mempedulikan spasi nggak mempedulikan enter sebenarnya. Spasi juga enggak sih kalau jelas gitu. Oke, jadi bikin B matrix hasilnya cuman 147 gitu. Gitu ya, karena ini dannya ada 2, jadi dia agak lebih jauh gitu. Kira-kira gitu. Ya, kalian ingat-ingat lagi matriks 1 kalian ya. Kalau ini 010 pasti cuma menghasilkan kolom kedua, 001 cuma menghasilkan kolom ketiga.
Oke. Hmm. Oke. Apalagi kira-kira yang dibutuhin dalam persamaan? Integral udah. Turunan. Oke. Eh, apa turunan yang penting itu apa ya? Eh, F sama dengan M dv dt. dp dt aja lah ya. Jadi, nah, F sama dengan perubahan momentum gitu ya. Jadi dv itu diferensial, jadi kayak dia langsung bikin pecahan. Ya, yang atasnya itu eh apa? P momentum. Kan dia vektor ya. Yang bawahnya T. Oh ya, gitu DPT. Oh ya, tadi ini integralnya belum pakai dx-nya ya. Nah, untuk integral, jadi kak apa untuk untuk turunan itu kan d d dv gitu ya. Turunan itu dv. Kalau integral itu atau untuk elemen diferensial itu pakai dd gitu. dd diferensial x. Itu emang kelihatannya banyak banget yang harus dihafal gitu ya, tapi ntar kalau kalian udah ngerjain gitu dx, kalian udah ngerjain terus pasti bakal banyak, oh ya apa ya searching, ntar lama-lama ingat sendiri gitu. Oke. Gitu. Nah terus misalkan sama dengan M, sekarang aku nggak mau turunannya kayak gini, tapi aku maunya turunannya kayak apa, M D per dt baru sampingnya ada sesuatu gitu. Jadi nggak mau di dalam sini gitu. Jadi bisa aja langsung dv T. Nah kalau kayak gini kan ini inputnya ada 2 ya. Nah kalau inputnya ada 2 dia akan langsung masukin bentuk turunan kayak gini. Tapi kalau inputnya cuma 1 dia cuma masukin yang bawah. Jadi turunan terhadap waktu, misalkan turunan orde 2. Nah, itu parameternya 2 gitu. Oke, turunan orde 2 dari waktu apa posisi gitu. X gitu ya. Jadi math df x sebagai fungsi waktu. Oh ya, tadi ada yang kelupaan. Ya gitu. Jadi d kuadrat per dt kuadrat gitu ya. Nah, dari tadi kan aku pakai tanda kurung, tinggal kurung aja gitu ya. Tapi kalau kalian perhatiin di sini, ya di persamaan 1, kurungnya ini agak nggak satisfying karena kurungnya itu nggak nutup pangkat 2-nya secara maksimal. Gitu. Kok malah ininya. Zoom in. Ya. Kalau kalian lihat di sini, kurungnya itu nggak nutup pangkat 2-nya secara maksimal gitu ya. Jadi kayak nanggung gitu. Nah, untuk memastikan kurungnya itu selalu menyesuaikan dengan ukuran benda di dalamnya, itu kita pakai fungsi left right. Jadi gini, ini kan kurungnya ada di kiri ya, jadi kita pakai left. Yang ini kurungnya di kanan, jadi kita pakai right. Gitu. Nah, kalau di sini kan kurungnya pas menutupi semuanya gitu ya. Gitu. Jadi basically latex itu pemenuhan semua kecemasan OCD kalian gitu sih. Gitu. Nah itu kalau kayak gini mungkin nggak kentara, tapi kalau misalnya pakai akar itu kentara banget. Jadi atau pecahan gitu ya. Lagi. Apa ya yang kentara ya?
Ini aku nggak tahu benar atau enggak ya. Sebentar, mikir. Eh, rumus apa yang ada pecahannya ya? Terus ada akarnya, ada kurungnya. Ya udahlah, bikin aja deh. Sama dengan omega sama dengan akar. Ya, SKRT itu akar kan ya. Oh, ini aku ada persamaan di papan tulis di sini. Oke. Oh, bukan ya. Oh ya. Oh, ya. I sama dengan pecahan V dikurang U dibagi eta. Oke, nah ini semuanya dipangkatin 4/5. Cek lagi 4/5. Nah, jangan tanya ini persamaan apa gitu ya. Cuma aku kayak lihat di papan tulis, oh ya ini. Nah, ini kelihatan kan seberapa jeleknya kurungnya ini gitu kan. Nah, kalau kita pakai left right, nah kurungnya menyesuaikan sama ukuran di dalamnya. Kira-kira gitu. Oke. Ini ada yang ingin ditanyakan? Halo, gimana? Enggak. Nggak ada. Gitu. Kak, kalau vektor gitu gimana, Kak? Kayak Vektor cross itu gitu. cross. Kalau vektornya sendiri kan biasanya kalau di tulisan yang elektronik itu di bold aja gitu ya. Tapi bisa juga dikasih panah sih. Oke, aku tunjukin. Oke. Berarti kalau misalkan vektor u dot v itu tinggal pakai backslash d dot itu ya? C dot, bentar. C dot. Jadi misalkan, oke, kita ceritanya anak alay gitu ya, terus ngetiknya pakai mau panah gitu ya, vec u c dot vec v. Oh ya, ini kan bisa ABS vec u ABS vec v kali cos gitu ya. Cos itu juga ada fungsinya, cos theta aja lah ya, apapun itu theta. Theta itu sudut antara vektor u dan v kan ya. Ya begitu. Jadi ada panah-panahnya gitu ya. Tapi sebenarnya kalau di tulisan elektronik itu harusnya nggak pakai panah kan ya, cuma di bold aja ya. Terus misalkan vektor satuan itu head i c dot. C dot tuh maksudnya dot tapi sentral gitu ya. Jadi di tengah. Kan kalau dot biasa kan di bawah gitu ya, titik. Jadi sentral dot. Head J 0 gitu ya.
Nah, gitu. Ada headnya. Tapi belakangan ya, buku-buku yang lebih modern tuh biasanya jarang pakai topi justru. Jadi dia makainya bold juga. Jadi vektor satu itu bold tapi kayak EI atau EJ gitu. Atau AI atau AJ gitu. Yang aku lihat ya. Soalnya kayak males juga kalau harus bikin bikin topi, bikin garis gitu kan. Gitu deh. Apalagi ya? Matematika tuh butuh apa aja sih? Integral, turunan, vektor udah. Hmm, Kayaknya udah ya matematika. Tabel udah, gambar udah. Oke. Nah, mungkin kita masuk ke formatting dari HMFT aja ya. Untuk dokumen HMFT. Coba. Oh ya, ini biasanya udah auto save gitu sih. Jadi nggak balik aja. Jadi udah ada template gitu ya. Nanti kalian tinggal kayak kalau di Overleaf kalian tinggal copy template-nya, kalau enggak, jadi kalau kalian mau ngerjain dari komputer ya kalian pakai ininya download dulu template-nya. Nah, gitu udah ada logonya, terus ini logo 2 tahun lalu gitu ya. Nah, terus nanti tugas kalian itu ya oh ya, kalau yang ini agak lebih advance gitu. Jadi dokumen template, dokumen sama teksnya itu dipisah gitu ya. Jadi ini dia melakukan approach yang lebih object oriented gitu ya. Jadi dia membuat suatu kelas yang namanya Academic 2019. Kan tadi kelas kita kan itu ya, artikel gitu ya. Ini kelasnya Academic 2019. Gitu. Jadi dokumen kelas Academic 2019 gitu. Nah, di sini yang akademik ini itu semua package, semua aturan, semua font dan seterusnya, semua apa itu udah diatur di sini. Jadi kalian nggak perlu utak-atik dan jangan utak-atik gitu ya dokumen kelas ini. Kemudian di main itu adalah preambul dan struktur utama. Jadi kalau kalian lihat di sini ada solve itu artinya udah ada solusi gitu ya kan. Kalian seringkali nulisnya cuman kayak apa, cuman ngopas soal doang gitu ya, solusinya males gitu kan, atau belum gitu ya. Jadi kalian pakainya unsolved gitu kalau kayak gitu. Jadi gunakan opsi unsolved jika berkas tidak memiliki solusi, solve jika berkas memiliki solusi gitu ya. Solve, unsolved. Nama kelasnya Academic 2019, jadi bukan artikel. Nah, terus di sini dia langsung berstruktur gitu. Ada title, semesternya ganjil atau genap, tahunnya berapa, departemennya, course code-nya. Jadi ntar kalian kalau mau ngisi bikin solusi, kalian tinggal isi aja ini semua. Isi lecturer-nya, keyword-nya yang gampang-gampang aja, condition boleh bawa cheat sheet, open, dan seterusnya di sini. Nah, ini package tambahan. Package tambahan, ada yang mau masuk. Oke. Package tambahan boleh kalian masukin sini ya. Jadi kalau misalkan di dokumen kalian ada package tertentu yang ingin ditambahkan, silakan tambahkan sini gitu. Terus bikin dokumen, make title, problems, input. Nah, yang kayak gini nggak usah pusingkan gitu ya. Nah, terus perhatikan di sini udah ada input problems.txt sama input solution.txt gitu. Jadi problems.txt itu adalah file di mana kalian menulis soalnya gitu ya. Di sini problems. Nah, jadi soalnya kalian tulis di sini. Jadi seakan-akan kalian cuma nulis isi dari sesuatu, bahkan nggak perlu bikin dokumen end dokumen gitu. Jadi kalian tinggal benar-benar nulis section 1, soal 1 dan seterusnya gitu. Jadi kalian tinggal tulis di sini di problems, di solutions
kalian nulis solusinya. Nah, solvernya itu adalah nama kalian. Ya, jadi kalau biasanya kan di akhir itu ada siapa yang bikin gitu ya. Oke. Gitu, ya udah kalian tinggal nulis aja soal dan solusinya. Dan kalau misalkan udah ada solusinya, ya di sini solusinya ada biru-biru sini bisa diklik gitu. Ini solusinya, ini juga bisa diklik soalnya. Gitu. Jadi kalian sebenarnya tinggal ini aja. Tinggal ngisi ini nanti. Gitu. Cuma type settingnya itu type setting latex. Gitu ya. Jadi si kelas ini udah mengatur semua formattingnya. Gitu deh. Ada yang mau ditanya? Berarti kalau ini kita pakai tinggal masukin ke sini, nggak apa namanya, editan sendirinya. Kalau misalnya males ngedit itu kita pakai yang udah jadi aja gitu. Ini kayak template nih gitu. Jadi emang template-nya udah kayak gini gitu. Dan nanti kalau kalian udah bikin dokumen-dokumen kulkas harus pakai template ini gitu. Nggak boleh ngatur-ngatur sendiri. Gitu. Nah terus figur-figurnya itu dimasukin dalam folder. Kalau tadi kan kita langsung upload aja gitu kan grafiknya. Nah kalau yang ini grafiknya harus masukin dalam folder figures ini gitu. Nah, coba ya kita lihat soal berapa nih. Soal 5. Nah kalau di di Overleaf enaknya kayak gini, kalau kalian klik teksnya akan muncul bagian yang bersangkutan gitu. Nah jadi di sini kan figur soal 4. Nah jadi ini ada soal 4, dia masukin di sini gitu. Oke, tadi parameternya bisa scale itu berarti ukurannya dikali sekian gitu. Kayaknya dikali 0,5. Bisa juga kalian langsung bilang mau tingginya berapa atau lebarnya berapa, height atau width-nya berapa gitu. Nah ini boleh H tanda seru, boleh caps lock H yang kayak aku tadi. Nah itu mazhabnya siapa, kalian boleh pilih aja gitu. Ini tabelnya, coba kita lihat tabularnya itu gimana. Jadi nggak bisa centering ya, harus kayak begin center, end center, baru highline. Oke. Tapi basically semuanya udah ini ya, udah di cover ya, cara menulis persamaan dan seterusnya gitu. Ini apa nih? XNO transformasi Fourier, deret Fourier. Oke. Ini Kak, maaf, saya izin meninggalkan forum lebih dulu. iya, dan udah selesai juga kok. Oke. Ya, yang udah itu boleh. Ada yang mau ditanya lagi nggak dari kalian? Ya. Jadi di template ini kalian bisa, nanti aku kasih filenya, kalian bisa copy, terus kalian mulai ngisinya dari sini aja gitu. Terus di sini udah ada contoh-contoh, ya kalian bisa nyontek gitu. Gitu. Ada yang mau ditanya? Udah kayaknya nggak ada Kak. Nggak ada ya? Oke, kalau sudah maka tutorial yang sekarang kita sudahkan.